Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kematian asalipun para sepuh dan satu dinabikten semerangkap para bapak, para ibu, sedaya jamaah Masjid Al-Mujahidin dan adik-adik generasi penerus yarhamukumullah dengan didikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sedaya puji pangapunten monggo anggen kita tunjukaken kepada Allah Subhanahu wa taala. Awit peparinganipun ingkang awujud menapa kemawon, nikmat iman, nikmat Islam, lan ugi nikmat pangersa. Wonten ing dalem menika kula sami tasih dipun reksa dening Allah kanthi pangersa ingkang sempurna, melebihi pangaksanipun yang sepuh dumateng putra-putranipun. Jadi pun bilih menawi yang sepuh menika ngreksa utawi ngrumat dumateng putra utawi wayang menika, ya secara fisik boleh dipun paringi kebutuhan berupa makanan, minuman, pendidikan. Secara mental dipun paringi bicara ingkang sae sehingga menjadi generasi harapan ingkang boten namung berguna bagi masa depannya, tetapi juga berguna bagi agama, bangsa, negara. Allah Subhanahu wa taala anggenipun reksa dumateng kula yang sami menika saestu pangreksa yang luar biasa. Bahkan tanpa pemeliharaannya, ibaratnya kita itu hidup hanya di ujung tanduk, minglak-minglik. Ya celeng jurang niku wis kepleset sithik pun. Salah satu contoh, misalnya Pak Kulo bahasanya campur-campur. Salah satu contoh, kita diberikan satu kemampuan untuk mencari rezeki. Ketahuilah bahwa kemampuan kita di dalam ikhtiar ini hanya sekian persen, sangat sedikit dari pada kesempurnaan Allah mendatangkan rezeki kepada kita. Mungkin sebagai seorang petani, kita menanam tanaman yang mungkin padi yang menjadi makanan pokok kita. Tapi selebihnya untuk menghadirkan makanan di atas meja makan, wonten ikan laut, wonten wortel, wonten apa, sayuran. Kita tidak mungkin bisa mengusahakannya semua secara sendiri. Mungkin ikhtiar kita hanya nesek yang berdamai tani padi dengan padi nesek pedagang di dodolan. Tetapi Allah mendatangkan
sedemikian sempurna proses itu sehingga hadir di hadapan kita dengan lebih mudah. Wontenipun pekerjaan yang berbeda dengan kemampuan juga yang berbeda. Dan ini kesempurnaan ini membuat kita syukuri saya sebab nek nopo-nopo usaha dhewe menghadirkan diri jam makan itu iwak ya kudu golek dhewe, wortel ya kudu nandur dhewe, jipang sing kudu uripe ning gunung nandur ning daerah panas nggih boten mungkin wortel kita tidak akan mampu. Contoh lain, Allah memberikan satu kadar ikhtiar kepada kita yang namanya makan. Makan itu ikhtiar kita adalah memasukkan makanan ke dalam mulut kita, kemudian mengunyah dan menelan. Pun itu batas ikhtiar yang diberikan Allah kepada kita sebagai bentuk nek disadari niku dalam rangka menunaikan kodrat kita sebagai manusia untuk berlangsung hidup, maka itu sebagai satu ibadah juga. Tetapi selebihnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara keberlangsungan hidup kita dengan yang namanya makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Pun nek pun lewat tenggorokan itu awake dhewe ming nampa beres. Nggih boten. Di lambung niku wis ternyata mengunyah juga lambung itu. Terus kita mengunyah itu nggih awake dhewe ora rumangsa nglakoke. Ternyata tanpa fungsi lambung, makanan ini akan terus berupa bongkahan hasil leh mengunyah. Niku mawon nek untune saya butuh, Pak. Nek untune pun mboten butuh niku leh mlebu niku tasih lebih kasar dari itu, maka betapa kosongnya kerja daripada selebihnya kemudian masuk ke dalam usus halus dan usus besar dengan berbagai macam proses kimiawinya, enzim-enzim itu lebet itu. Ini semua adalah pemeliharaan Allah Ta'ala. Maka kita niku diparingi kesempatan kangge bersyukur. Cara bersyukur yang terbaik adalah satu, kita hormat juga apa yang diberikan Allah kepada kita, berubah badan ini supaya tetap sehat. Ini hormat. Oke. Terus badan ini adalah karunia Allah. Nyatanya awal dibeli nyembah karo Gusti Allah niku nggih dengan badan yang diberikan Allah. Nah, awal diri sehat ya alhamdulillah bisa sholat, bisa rukuk sujud dengan sempurna. Jadi nek wonten sing pun sewu dipun paringi asam urat atau penyakit-penyakit yang berat, kan semuanya itu saraf kejepit, wis kontrolku dokter Pak, niku saraf kejepit pun begitu kena niku wis nggak bisa, begitu lemahnya gitu. Kondisi kita ketika Allah tidak memelihara. Udara ingkang dipun paringkan Allah supados kangge kita hidup niku awake dhewe ming dikai ikhtiar nggo nyedot. Pun nek penting paru-paru niku paru-paru mangke pun milih dhewe oksigen sing dibutuhke sing pundi sik lebet mboten ning oksigen tok. Ada gas-gas yang lain. CO2 supaya ikut masuk lagi, ada hidrogen masuk. Ning darah ternyata dengan kemampuan yang itu merupakan kemampuan yang diberikan Allah bisa memilihnya sehingga kita bisa bertahan. Nah, kami menikah kesyukuran niki monggo kita penggaliakan langkung lebet malih. Terus berkenamun kita bersyukur dengan hal-hal yang sifatnya besar tapi lebih kecil, lebih teknis, sehingga syukur niku dados syukur ingkang malipet-lipet, dados abdan syakur, hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah karena setiap saat ternyata kita dipelihara, dipun beksa dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun selawat salam kita kunjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun lan sedherek-sedherekipun dumugi yaumil akhir. Ibu bapak jamaah sedaya ingkang kula hormati rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala wonten ing setunggalipun ayat sampun merajelaken dumateng kita sedaya bilih kula yang sami dipun paringi setunggalipun kewajiban ingkang naminipun siap di dalam ayat yang sudah kita baca di depan. Tetapi kadang-kadang siam ataupun puasa ingkang menika dimaksudkan ada hasil yang namanya takwa, sehingga kadang-kadang sering boten tercapai. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan tercapai walaupun seberapa. Tetapi banyak ingkang boten mencapai ketakwaan itu sebab terbukti setelah Ramadan dibandingkan dengan sebelum Ramadan dari boten peningkatan. Nek wonten Ramadan menika wajar meningkat, itu wajar. Sebab nopo? Sebab Ramadan itu adalah satu bulan yang dikondisikan. Jadi segala sisinya, sebenarnya dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang itu nek berbuat kebaikan itu dengan mudah. Infak sedekah yang itu berlomba-lomba. Sholat sing biasanipun sholat lima waktu masjid punika boten makmur, tetapi sampai sholat sunnahnya ingkang jumlah rakaatnya kathah niku ternyata saged dipun lampahi kanthi sae. Itulah barokah dari Ramadan. Lah, mangke pencapaian menika saged terbukti sak sampunipun kula yang sami medal saking bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan apakah ada peningkatan baik kuantitas maupun kualitas dari ibadah kita? Nah, mungkin saya ketipun berbeda. Nah, di dalam proses menikah, la'alakum tatakun itu adalah hasil. Iman sebagai panggilan Allah kepada hambanya yang mempunyai keyakinan kepadanya, itu adalah satu input yang nanti diproses di dalam puasa. Terus inputnya iman, kemudian prosesnya puasa dengan segala kewajiban dan sunnah-sunnah di dalamnya, lajeng hasilnya takwa. Nah, nek boten hasilnya tidak tercapai, niku kadang-kadang ada kesalahan di inputnya. Mungkin panggilan puasa itu bukan dilandasi atas keimanan. Mungkin yang umumnya poso ya poso, yang boten poso gitu. Oke bu. Maka di dalam panggilan iman ini sangat penting, sehingga ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Bahkan ketika puasa itu dilakukan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah ada pengampunan. Di dalam hadis yang lain, soma itu diganti berartinya dengan koma. Man koma Ramadan imanan wa ihtisaban berlalu kata dalam ini. Dan ini iman ini menjadi penting sekali, sehingga makanya hasilnya akan maksimal. Setelah iman maka prosesnya, nah proses ini kan kadang-kadang mensewu ya, bahwa di dalam puasa ini kan temanya ini adalah menahan. Puasa ini adalah menahan dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga nanti dari proses ini akan menghasilkan satu status kita itu termasuk orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, kadang-kadang proses di sini yang sering kejeblok.
Kecemplungnya di mana? Inggih menika menawi puasa itu temanya menahan. Kadang-kadang tema pembicaraan sehari-hari itu masih disebutkan nanti buka dengan apa, kuliner berkembang sedemikian pesat, warung-warung itu obat di sore hari. Ini bukan masalah warungnya bukan buat tetapi kita merefleksikan tujuan puasa di dalam diri kita. Apakah nanti setelah kita itu puasa ini ada hasil berupa pengendalian hawa nafsu atau tidak? Niki mangke saged dikoreksi perharinya ketika kita memasuki sore ini punika wayahe keluarga sami saged berbuka. Kecuali untuk lare-lare yang masih belajar ini tidak ada masalah. Ini menawi keluarga sami ingkang sampun sawangsul anggenipun nglampahi siang, nah ini harus kita koreksi. Nek sore niku mangke ternyata posisi daharnya itu lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Nah ini ada satu kesalahan dari tema dari puasa. Kudune menahan iku luwih sithik anggenipun dahar tinimbang di luar bulan Ramadan. Saya buat yang nun sewu nggih. Ingkang bobot badannya sudah melebihi normal ya. Ini sebenarnya puasa adalah cara yang paling jitu sebagai hikmah dari perintah Allah supaya kita lebih sehat, yaitu dengan berpuasa sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah, maka hasilnya akan menyehatkan kita, mengurangi berat badan karena timbunan dari lemak yang ada di tubuh kita. Karena selama puasa ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain tubuh kita. Ingkang biasanya pun sibuk mengolah makanan sehingga tidak sempat untuk membersihkan racun dari makanan yang ikut masuk. Niku di dalam bulan puasa makanan ini di stop. Sehingga kesempatan salah satu organ kita karunia Allah yang namanya hati. Hati bukan dalam artian kolbi ya, tetapi hati dalam arti hebat, satu organ. Ini kan tugasnya salah satunya adalah mengolah makanan sehingga dari karbohidrat itu diubah menjadi glukosa, dan glukosa itu bisa disimpan berupa glikogen untuk kebutuhan tubuh. Nek boten digunakan, maka bisa dirubah dikonversi menjadi lemak. Nah, bukan salah makanannya, tetapi komitmen kita untuk menyesuaikan intake ataupun makanan yang masuk dengan tenaga yang dikeluarkan itu kudu pas. Dan terus nek tiyang niku dari kata ning pekerjaannya ternyata pekerjaan berat, niku bukan salah, tidak akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Ning nek dari kata terutama nggih saya mungkin karbohidratnya terlalu banyak, kok kalori yang dikeluarkan hanya sedikit, mungkin masih ada tumpukan, dan tumpukan itu nanti akan menjadi masalah. Maka saya diberi koreksi masing-masing dari kita ya. Nek nyekel gini perut siki kok terlimpahkan, ini tandanya kita punya cadangan makanan yang banyak. Mungkin hidupnya puasa ini bisa mengurangi, sudah bisa berkurang berapa. Tapi bagi ingkang berat badannya normal atau di bawah normal ya, tidak berlaku nih Pak, tetap normal saja makan terkendali secara baik. Oh terus dikurangi terus poso, wah buku minggu gitu, untuk mak minggu sahur, so kurus kering gitu. Ini hikmah bagi orang-orang yang sudah berlebihan berat badan, termasuk pulau masalahnya pulau ini termasuk berlebihan. Alhamdulillah sudah berkurang beberapa kilo. Jadi targetnya nanti kita puasa itu harus ada pengurangan berat badan. Itu salah satu indikator bahwa puasa kita berhasil, bahwa kita bisa menahan makan dan juga minum kita, mengendalikan. Nah, buatan makin
dipertanyakan. Nopo malah nek pun sawal oleh balik cepat banget ini. Nah, sawal ada lagi. Gitu. Salah satu bentuk pengendalian kita adalah di bulan Sawal itu ada puasa 6 hari di bulan Sawal. Jadi sakit untuk nolongin tidak menghentikan kebiasaan puasa. Insya Allah nanti bisa kita laksanakan. Ibu bapak jamaah sekalian yang hormati, maka orang-orang yang berpuasa liso ini bagi orang yang bisa berpuasa farhatani, ada dua kegembiraan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'a rabbihi. Inggih menika kesenangan ketika berbuka dan kesenangan ketika berjumpa dengan Robnya atau Gusti. Nah, kesenangan yang pertama yang ketika berbuka ini Mbok Bilih kalau biasanya sampun paham sebetulnya bahwa memang makan yang paling enak itu adalah ketika kita berbuka. Terus ya, ngendikanipun bapak-bapak kula riyen pokoke lawuh sing paling enak iki jenenge ngeleh. Nek wis ngeleh niki berarti men karo godheh karo sambel enak. Ning nek lawuhe enak-enak kok wis keluargen niku nggih tetep mboten enak akhirnya. Berarti hasilnya itu enggak enak. Maka mungkin di zaman saat ini itu kurang bersyukurnya terhadap makan itu karena apa? Karena kita kurang di dalam hal untuk membuat kondisi itu lapar. Maka sebulan ini dilatih betul kondisi lapar itu terasa karena ternyata makan itu menjadi enak. Sehingga terpakai kebutuhan yang namanya kebutuhan ingkang nanipun konsumsi itu tidak akan memberkah. Nah, jadi nggak aneh ya Pak. Bulan Ramadan kebutuhan konsumsi kok iso malah orang irit, ini malah juga oke. Ditangkap ibu-ibu nih Bu, Ramadan itu, bulan Ramadan itu kebutuhan dapur meningkat atau menurun Bu? Meningkat. Ternyata meningkat. Padahal temanya rakos menahan makan, tetapi kebutuhan dapur meningkat. Nah, ini sebagai satu bentuk koreksi untuk kita semua. Ini kanggo anak-anak karena dalam masa latihan dan masa perkembangan ini ada satu ukuran tertentu di dalam pendidikan untuk membiasakan puasa. Farhatun inda fitri, yaitu kegembiraan ketika berbuka. Maka kegembiraan yang sifatnya adalah objektif kepada makanan, awake dhewe seneng menikmati makanan karena lapar. Ini ternyata bagi orang-orang yang telah mengaitkan kegembiraan pertama dengan kegembiraan kedua, yaitu inda liqa'a rabbih, yaitu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kegembiraan pertama itu akan menjadi lebih gembira lagi. Sebabnya Mbak Ibu boten namung menganggap bahwa makanan itu enak tapi lezat. Ananging makanan disikapi sebagai rasa syukur kepada Allah bahwa Allah telah mengkaruniakan rezeki sehingga kanthi rezeki menika kula sami sekedar untuk menegakkan tulang punggung kita di dalam beribadah kepada Allah. Terus saestu bilih makanan menika boten namung secara fisik melezatkan lidah kita karena kita lapar menikmati, ananging kita bersyukur dengan sesyukur-syukurnya kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah panjenengan tasih paring rezeki dumateng kawula sehingga kawula kanthi rezeki menika saged menegakkan tulang punggung, saged meneruskan beribadah menyembah kepadamu ya Allah. Terus kegembiraannya akan menjadi lebih tinggi lagi sebab sikap bersyukur yang baikpun badhe kalian Allah Subhanahu wa taala. Farhatun inda liqa'a rabbih.
ibu bapak saudara sedaya kula hormati, terus menika penting kita aturaken sebab kadang-kadang hikmah yang mestinya kita capai berupa kualitas hidup karena puasa ini tidak bisa kita capai karena bila kita di dalam menjalankan puasa ini belum benar-benar sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Satu kisah sebagai satu hikmah untuk kita petik. Dulu ketika Rasulullah di Madinah, niku Rasulullah mendapatkan hadiah dari penguasa Mesir namanya Maukawqis. Yang baik pun menikah ngirim tabib utawi dokter wonten Madinah dalam rangka untuk ngatasi wonten penduduk Madinah sing ternyata setelah tabib niku praktek di Madinah niku rong tahun niku mboten wonten sing lara. Lah niki terus tanggal dumateng Kanjeng Nabi, kok saged mboten sing lara niku napa penduduk Madinah niku wedi kalih dokter. Biasa kok wedi kalih dokter wedi periksa. Nek cara wonten tiyang niku wonten ta sing wedi periksa mergo wedi disuntik niku wonten. Kula niku nate wonten pasien niku preman Pak, nggih. Niku ajeng jambut tutu niku ora gelem disuntik. Pak, nek ana cara liya niku iso mboten. Cara liya ora sak suntik ngono kok. Ngasek tekok daripada disuntik kok wedi tenan. Dan wedi tenan. Ngasek pucet niku. Ternyata ana kok penduduk Madinah niku dikali dokter. Ternyata jawaban para orang-orang di Madinah, yo ora wedi karo dokter, perang wae ora wedi ngomong karo dokter. Maka jawabannya adalah kami adalah satu kaum yang hanya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah ini maka nek diterapkan betul, kita makannya yo enak, gitu. Dan kita tidak akan kelebihan karena saat durunge kenyang kita sudah berhenti. Betul berhenti sebelum kekenyangan. Nek berhenti sebelum kekenyangan itu kan mungkin kahanan gitu, kahanan waktu mentek nggon anake niku beda. Nek wis menyengaja niku kadang-kadang ya. Nah niki nafsu kepada makan itu memang naluri yang paling dasar. Ini dilatih betul dengan puasa. Maka mari kita betul-betul memahami hal ini bahwa memang puasa ini dalam rangka untuk melatih, betul-betul kita berlatih makan hasil sore, nggak sore guys, makan secukupnya. Nanti kita gunakan betul-betul untuk ibadah kepada Allah, kesempatan. Karena syahrul Ramadan adalah syahrul siam, syahrul qiyam, syahrul infak wa sedekah, syahrul qiraatil Quran. Ini betul-betul kita lakukan dengan maksimal. Nek badan itu diposoke, dipuasakan, itu badan akan menjadi sehat. Dan pada saat yang sama, ketika hati dan nafas itu dipuasakan, juga akan menjadi sehat. Sebab yang itu akan menjadi lebih bening di dalam berpikir niku ketika telah menjalani satu proses yang namanya puasa. Ini satu kondisi kondisi fisiologis badan, tetapi proses badan niku nek poso niku pertama kali nek berarti poso kecuali poso Ramadan itu akan ada satu fase di awal niku mengalami kelemahan badan. Mungkin ada yang sampai pusing-pusing sehingga dari pusingnya lali nek poso terus dengan omah ono tak susun yang boleh meja langsung didahar gitu karena pusing. Itu sebab apa? Sebab tiang ingkang siang niku
karena lambung itu yang harusnya diisi makan kemudian kosong, niku nggih bengok-bengok karena memang tubuh itu punya sistem komunikasi kalian awak itu. Dan terus kalau biasa niku nek ngemaki tenang, awak dhewe niku utawa badan kita ini punya sistem komunikasi. Nek ngeleh lambung kita kosong, kita akan merasa lapar. Rasa lapar itu komunikasi. Jadi diperintahkan supaya makan. Makanya ada komunikasi utawi bahasa tubuh. Naminipun nopo nggih? Mual. Ada sesuatu yang masuk yang bukan seharusnya, terutama mungkin dari bahan utawi racun. Niku makin rasa mual itu, maka rasa mual adalah komunikasi tubuh. Ada lagi yang namanya diare. Diare itu juga komunikasi. Nek cara iso omong niku janjane nggih omongane awak iki lho ono sesuatu sing kudu ditoke cepet karena berbahaya. Maka yang benar sesungguhnya diare itu tidak langsung di stop, tetapi dibiarkan keluar, tetapi harus ada pengganti cairan yang masuk sehingga cepat bersih. Nek di stop niku kados dene wong konstipasi gitu. Konstipasi niku napa? Angel BAK. Itu ternyata sumber penyakit, maka harus segera dikeluarkan karena itu adalah zat-zat buatan racun-racun yang harus segera dikeluarkan. Nah ini bahasa tubuh niku kalau biasanya harus makan. Dan puasa niku tubuh itu akan mengalami yang namanya penurunan kondisi di awalnya karena biasa ngolah sumber tenaganya dari makanan. Ada rasa pusing, mungkin sedikit mual, lemes, tetapi pada saat sama insulin juga turun, tekanan darah juga turun bagi yang hipertensi. Makin di fase yang kedua sudah ada adaptasi. Dan terus hati menika sampun saged memecah cadangan-cadangan kita, sehingga dengan adanya pemecahan itu sudah ada. Makin pada tahap yang ketiga, setelah lancar mencari sumber yang lain yang biasa dipecah, yaitu cadangan kita, maka tubuh kita sudah akan adaptasi, suasana hati lebih bahagia, pikiran lebih tenang. Nah ini hasil dari namanya latihan di dalam puasa. Ikan menika, proses menika monggo kita lampahi kanthi ikhlas gitu. Ikhlas itu nggih betul-betul kita itu yakin bahwa kita betul-betul diperintahkan oleh Allah dan semua perbuatan itu betul-betul diperuntukkan sebagai ibadah kita kepada Allah. Nek guru iso ikhlas secara rasa, jadi rasa niku kan kadang-kadang guru iso kok aku kok harap infak pamane. Guru ikhlas pamane nek infak oke. Kalau kita belum bisa ikhlas secara rasa, maka kita ikhlas secara ilmu. Ilmunya bagaimana? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, maka keluarkanlah. Dan terus secara ilmu kita memahami asalnya rezeki nikmat itu dari Allah. Maka ketika Allah memerintahkan sebagiannya untuk dikeluarkan, ya alternatif lah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara ilmu. Terus insya Allah nek terbiasa secara ilmu nanti roh tiang itu nek biasa, nek orang lakoni kok koyo-koyo ono sing kurang. Nah ini pun secara rasa akan hadir yang namanya ilmu untuk ikhlas karena Allah. Terus ngomong orangnya pas menghadiri ini nopo-nopo kayak gitu soal Gusti Allah. Bisa bekerja kita dapat rezeki yo tangannya yang menyehatkan juga Allah sehingga kita bisa bekerja dengan tangan kita. Sakit melampah nggih karena Allah, karena kaki kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari situlah kita bisa mencapai satu keikhlasan yang betul-betul tidak hanya ilmu tetapi rasa itu sudah datang. Sebagaimana nek panjenengan pun terbiasa sholat 5 waktu niku kok ngasih orang lakoni sholat niku wis rasane gerah uyah gitu. Nek pun terbiasa sholat
dilakoni kok orang lakoni coba pas safar utawi pas gerak kok orang lakoni ini kok wonten sing kurang. Nah ini sudah secara rasul itu sudah datang. Nah semoga puasa kita beserta ibadah yang ada di dalamnya tidak hanya akan menimbulkan ketakwaan kita kepada Allah secara ilmu karena memang harusnya begitu, tetapi secara rasa itu juga sudah akan hadir nanti bisa kita rasakan nanti di akhir-akhir utawi menjelang sepertiga yang terakhir dari bulan Ramadan. Insya Allah kita bermohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghadap seperti itu dan kita betul-betul bisa memetik hasil dari puasa kita. Kita akan bisa meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas ibadah kita di bulan Syawal ya, sebagai satu indikator keberhasilan puasa kula panjenengan sami. Ibu bapak yang kula hormati, mobilnya boten kathah yang kita aturaken nggih wonten ing dalem menika saestu kawula sangat sowan wonten ing masjid menika nembe sepisan Pak kula saged berjamaah kalian jamaah Masjid Al-Mujahidin. Saya senang sekali, saya bersyukur sekali bisa silaturahmi di sini. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini betul-betul akan memberikan kemanfaatan baik untuk diri kita, terlebih lagi bagi generasi kita. Ini yang paling penting nih Pak. Keberhasilan satu generasi adalah ketika bisa meletakkan dasar-dasar kebaikan generasi berikutnya sehingga bisa meneruskan amal kebaikan generasi yang diganti. Yang seperti itu berhasil ketika anak-anaknya adalah menjadi anak-anak yang bisa mewarisi kebaikan-kebaikan orang tuanya. Terus warisan itu buat namu bentuknya bodoh tapi kekayaan. Justru warisan kebaikan, oh bapakku biar ahli sedekah. Berarti di dalam keluarga itu memang dibudayakan sedekah sampai anak turun itu. Maka nantinya orang tua sing pertama kali mengajarkan atau mencontohkan akan mendapatkan jariah dari ilmu yang diajarkan, termasuk monggo segala amal ibadah berpuasa kita turunkan kepada keluarga kita sehingga menjadi kebaikan kita bahwa namanya ibadah puasa itu adalah satu ibadah yang agung yang dipahami oleh anak cucu kita. Bahwa pilih mekaten semangat yang sedang kita aturaken Bapak Ibu sekalian yang menghormati, saestu menapa ingkang kita aturaken bahwa pilih wonten kalepatan kalau nyuwun pangapunten ingkang saagengipun menawi wonten ingkang sae ingkang leres menika saking Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah birobika fala takunanna minal mumtarin. Monggo kita badhe manggah manfaatipun dan kalau akhiri bila tapi pada daya. Assalamualaikum.